Halo guys, selamat datang di channel Toya Cinema. Hari ini admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode ke-152. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ayo kita mulai. Scene diawali dengan diperlihatkan Xiaoyan dan Suner yang telah sampai di lokasi pemakaman langit. Suner pun menjelaskan bahwa ini hanyalah tempat lapisan pertama dan semakin dalam semakin berbahaya. Tapi, semakin dalam kesempatan yang didapatkan juga akan semakin besar. Tiba-tiba ada sebuah makhluk energi yang menyerang ke arah mereka berdua dan dihancurkan oleh Suner. Suner pun berkata, bahwa tubuh energi merupakan wujud dari para mendiang yang dikuburkan di makam langit. Mereka bersembunyi di dalam kabut energi dan diam-diam mendekat lalu melancarkan serangan. Xiaoyan pun bertanya, apakah tubuh energi ini masih memiliki kecerdasan? Suner pun menjelaskan, bahwa tubuh energi dalam lapisan pertama harusnya bertindak berdasarkan insting mereka, tubuh energi yang sangat kuat di lapisan kedua atau ketiga mungkin masih mempertahankan kecerdasan mereka. Suner pun menyuruh Xiaoyan untuk menyerap inti energi. Xiaoyan pun segera menyerap inti energi itu dan berkata bahwa benda ini sangat ajaib karena lebih mudah diserap daripada pil obat. Pantas saja klan Gu, klan Han dan kekuatan lainnya sangat menghargai tempat ini. Suner pun berkata bahwa ini masih hanya inti energi tingkat kedua. Jika pergi lebih dalam ada kemungkinan menemukan inti energi tingkat ke-9, dan tubuh energinya juga akan semakin kuat. Xiaoyan pun berkata jika ingin meningkatkan kekuatan semaksimal mungkin maka harus pergi ke tempat yang lebih dalam. Bahkan harus masuk ke lapisan kedua dan lapisan ketiga. Suner pun bertaruh dengan Xiaoyan, siapa yang akan mendapatkan inti energi lebih banyak sebelum mencapai pintu masuk lapisan kedua. Xiaoyan pun mengiyakannya. Di belakang mereka, Hunya dan Hanli mengikuti dengan niatan jahat. Xiaoyan dan Suner menghabiskan waktu di tingkatan pertama dan mengumpulkan banyak kristal. Karena merasa tidak ada tantangan, mereka berniat lanjut ke tingkatan kedua. Suner menyarankan Xiaoyan menyerap kristal energi terlebih dahulu agar menerobos ke dozun bintang ke-6. Xiaoyan pun setuju dan mulai menyerap kristal sambil dijaga oleh Suner. Suner pun menyadari ada yang mengintainya dan berkata, karena sudah datang kenapa masih terus sembunyi? Orang itu ternyata adalah Hunya dan Hunli yang berasal dari klan Hun. Hunya pun berkata garis darah tingkat dewa klan Gu memang hebat. Yang dilanjuti oleh Hunli yang mengatakan kekuatan persepsi seperti ini benar-benar membuat orang iri. Kekuatan mereka berdua berada di dozun bintang 8. Mereka berdua pun berniat bekerja sama membunuh Suner untuk menyingkirkan ancaman bagi klan Hun. Sesudah Suner, baru dilanjuti menghabisi Xiaoyan. Hunli pun berkata dirinya penasaran kalau sampai terjadi sesuatu padanya. Klan Gu akan mengamuk seperti apa? Suner pun berkata hanya dengan kalian berdua saja berani mengintip kekuatanku. Hunya dan Hunli pun menyerang ke arah Suner yang sendirian. Dalam pertarungan itu, Suner berhasil menghentikan serangan bertubi-tubi dengan senjatanya dan api emasnya. Hunya dan Hunli mengakui kekuatan Suner yang pantas mendapatkan peringkat ke-10. Namun, mereka tidak menyerah. Hunya menyuruh Hunli menyerang Xiaoyan, dan Hunli mengalihkan perhatian Suner dengan bayangan kekuatannya. Suner terpancing dan menggunakan api emas berbentuk kupu-kupu untuk menghancurkan makhluk tersebut. Ternyata itu hanyalah untuk mengalihkan perhatian Suner, dan Hunli muncul di belakang Suner untuk menyerang Xiaoyan. Suner pun berkata tidak masalah hanya kalian aja, tapi para tetua juga, kenapa satu persatu dari kalian menganggap Xiaoyan lemah dan bisa ditindas, benar-benar konyol. Xiaoyan pun bangkit dan menyerang Hunli dengan teknik telapak penciptaan langit agung.
Hunli pun terpental. Suner lalu menyerang Hunli dengan api emas dan mengenai tangannya. Hunya menyuruh Hunli memotong tangannya, agar tidak terbakar seluruhnya. Mereka pun kabur karena situasi tidak mendukung. Suner kembali ke Xiaoyan dan menanyakan keadaannya. Xiaoyan pun berkata bahwa dia kelelahan karena kekuatannya belum stabil untuk menggunakan teknik tingkatan langit. Ia yakin akan pulih jika beristirahat, tetapi khawatir karena Hunya dan Hunli belum menyerah. Bagi Suner, jika Xiaoyan mendapatkan sumber da'a seperti mereka berdua, mungkin sudah menerobos ke tingkat lebih tinggi. Mereka berdua pun lanjut memasuki tingkatan kedua. Xiaoyan pun berkata bahwa tekanan lorong dinding cahaya tadi memang sangat kuat. Kalau bukan karena sudah menerobos Douzun bintang 6, takutnya akan sangat merepotkan. Mereka pun disambut oleh sekumpulan makhluk energi. Mereka sadar bahwa ini ulah Hunya dan Hunli yang menarik perhatian makhluk energi untuk mengepung. Di tempat lain, Hunli mencoba memulihkan tangannya dan mereka menyusun rencana untuk menghabisi Xiaoyan dan Suner. Xiaoyan dan Suner berhasil menghadapi makhluk energi yang mengepung mereka dan bersiap menuju ke lantai ketiga. Mereka merasakan kehadiran Hunya dan Hunli, dan Xiaoyan ingin memberikan pelajaran karena merasa mereka sudah memulai permainan. Mereka menuju lokasi Hunya dan Hunli, dan menemukan jejak kekuatan Douzun bintang 8, tetapi tidak menemukan mereka. Xiaoyan dan Suner pun sampai di sebuah tempat. Xiaoyan merasakan di sekitarnya ada aura tubuh energi bintang 8, dan itu pasti dibunuh oleh Hunya dan Hunli. Suner pun berkata bahwa tubuh energi tingkat tinggi di tempat ini semakin padat. Inti energi tingkat tinggi ditambah beberapa teknik rahasia klan Hun. Hunli pasti sudah pulih sepenuhnya. Xiaoyan pun beranggapan bahwa Hunya dan Hunli mungkin sudah berada di lantai 3. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah ke mereka berdua. Xiaoyan dan Suner pun berhasil menghindarinya. Xiaoyan pun berkata tekanan yang sangat kuat. Bisa membuat kita berdua merasakan tekanan. Takutnya hanya tubuh energi bintang 9. Makhluk energi ini bisa berbicara, dan marah karena wilayahnya dimasuki. Suner pun berkata, sepertinya ada mangsa besar, dan bertanya kepada Xiaoyan apakah akan bertindak. Xiaoyan pun menjawab tentu saja, inti energi yang kita dapat sebelumnya. Suner memberikan semuanya kepada Xiaoyan. Meski kata Suner tidak berguna untuknya, tapi sebenarnya itu hanyalah alasan Suner saja. Dan sekarang akhirnya bertemu tubuh energi bintang ke-9. Inti energi tingkat ini pasti berguna untuk Suner. Dan Xiaoyan bertekad akan memberikannya kepada Suner. Makhluk energi itu pun sangat marah karena Xiaoyan dan Suner mengabaikannya. Makhluk energi itu pun menyerang ke arah mereka berdua. Xiaoyan mengeluarkan pedang beratnya dan Suner menusuk dengan tombaknya. Makhluk itu pun dikalahkan dengan sangat mudah. Makhluk itu pun lenyap dan Suner mendapatkan kristal tingkatan ke-9. Tiba-tiba, Hunli menyerang ke arah Xiaoyan, dan serangan itu pun menembus tubuh Xiaoyan. Hunli sangat puas karena mengira Xiaoyan sudah mati. Namun, tubuh itu ternyata hanya bayangan energi guntur milik Xiaoyan. Suner pun berkata mereka telah menyadari jebakan ini dan mempersiapkan diri. Xiaoyan pun berkata identitas pemburu dan mangsa sangat mudah ditukar. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode ke-152. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari admin dan terima kasih.